Menghadapi pasukan lebih dari 100.000 orang, Yang Mulia tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun, tetapi malah bersemangat. Xiao Yuanshan terlihat sangat serius saat menghadapi ratusan ribu tentara. Dia tidak memberi perintah, tapi ratusan ribu tentara ini pasti merasakan keamanan kota kekaisaran, jadi mereka datang satu demi satu. 18 jenderal yang mengenakan baju besi emas dan memegang tombak semuanya berlutut di depan Xiao Yuanshan. Kami akan kembali ke kota tanpa perintah dan meminta Kaisar Xiao menghukum kami. 18 jenderal berkata serempak. Mereka tahu bahwa memimpin pasukan ke kota kekaisaran tanpa perintah adalah kejahatan pemberontakan. Xiao Yuanshan memandang para jenderal di depannya dan menghela nafas pelan, bangunlah. Anda juga demi keselamatan dinasti Xiao saya, jadi saya maafkan Anda. Hanya saja kekuatan kalian masih lemah. Jika kalian semua datang ke sini, kalian akan mati sia-sia. Alasan mengapa Xiao Yuanshan tidak memanggil semua prajuritnya kembali adalah karena dalam pertempuran semacam ini, mereka yang levelnya terlalu rendah hanya dapat digunakan sebagai umpan meriam dan tidak berguna. Kaisar Xiao, kami bersedia mendedikasikan jiwa kami untuk melindungi keselamatan dinasti Xiaoku. Kata 18 jenderal. Tidak. Setelah mendengar ini, Xiao Yuanshan berteriak keras. Jika dia mengorbankan jiwanya, tidak akan ada peluang untuk bertahan hidup. Dia tidak bisa membiarkan para prajurit ini mati. Bagaimanapun, dinasti Xiao belum mencapai titik di mana mereka akan mati bersama pada akhirnya. Xiao Yuanshan, ada begitu banyak orang di dinasti Xiaomu, tapi kamu menindas satu orang, sungguh tidak tahu malu. Dengan teriakan dingin, Zhuo Tianzeng datang melakukan tendangan voli bersama ratusan orang kuat. Banyak dari orang-orang kuat ini adalah penguasa alam Mahayana, dan mereka semua adalah kekuatan utama di 5 wilayah utama surga dan dunia manusia. Zhuo Tianzeng takut Yang Mulia Pangeran ke-10 tidak akan mampu menghadapi dinasti Xiao, jadi dia memberi perintah untuk memanggil anggota aliansi penyegel iblis dari 5 wilayah utama, dan mereka semua datang berbondong-bondong. Tentu saja, semua yang datang adalah ahli, dan beberapa anggota aliansi penyegel iblis dengan level rendah tidak datang. Jika semua orang ini datang, jumlahnya akan ratusan ribu, tidak kurang dari tentara dinasti Xiao. Dalam pertempuran sebelumnya, dinasti Xiao kehilangan banyak guru Mahayana. Tapi aliansi penyegel iblis hanya kehilangan pembudidaya iblis yang dibesarkannya, dan kekuatan sebenarnya tidak terpengaruh sama sekali. Melihat Zhuo Tianzeng datang dan membawa begitu banyak master bersamanya, semua orang di dinasti Xiao tampak muram. Chen Ping juga menatap Zhuo Tianzeng. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pria yang memburunya dengan pengorbanan 100 tahun. Mata Zhuo Tianzeng juga tertuju pada Chen Ping, dengan niat membunuh melonjak di matanya. Seperti kata pepatah, musuh sangat iri saat bertemu. Tapi Zhuo Tianzeng tahu bahwa membunuh Chen Ping hanyalah masalah biasa hari ini adalah membuat dinasti Xiao patuh atau menghancurkan dinasti Xiao. Melihat Zhuo Tianzeng dan yang lainnya muncul, ekspresi Xiao Yuanshan menjadi sangat serius. Dia tahu bahwa dinasti Xiao mungkin akan berakhir hari ini. Yang ke-10 telah membuat dinasti Xiao gelisah dan malu, dan sekarang Zhuo Tianzeng telah membawa begitu banyak master dari Demon Ceiling Alliance. Dinasti Xiao tidak memiliki kartu truf, bagaimana ia bisa terus melawan? Semua orang di dinasti Xiao juga terlihat jelek. Menghadapi begitu banyak orang kuat, jumlahnya tidak dapat mengimbanginya.
Apa yang kamu lakukan di sini? Yang Mulia Pangeran ke-10 menatap dingin ke arah Zuo Tianzeng. Aku takut padamu, Yang Mulia ke-10. Sebelum Zuo Tianzeng selesai berbicara, Yang Mulia Pangeran ke-10 melambaikan tangannya. Zuo Tianzeng terbang mundur dalam sekejap, tampak menyedihkan. Keluar dari sini, aku tidak ingin ada yang mengganggu permainan kucing dan tikusku. Yang Mulia Pangeran ke-10 berkata dengan dingin. Zuo Tianzeng sangat ketakutan sehingga dia mengangguk berulang kali dan buru-buru menyapa orang-orang yang dibawanya dan mundur 100 mil. Dia takut yang ke-10 tidak akan mampu menanganinya sendiri, dan sekarang sepertinya dia tidak menghargainya. Zuo Tianzeng tidak berani menyinggung yang ke-10, karena dia benar-benar telah melihat kekuatan mengerikan di balik yang ke-10. Xiao Yuanshan menjadi semakin gugup saat dia melihat Yang Mulia Pangeran ke-10 telah mengusir Zuo Tianzeng dan yang lainnya. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Pangeran ke-10 di depannya cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Wajah Xiao Yuanshan sangat jelek. Jika pertarungan berlanjut, dia tahu jika dia tidak melakukan 3 gerakan, dia pasti akan kehilangan kemampuannya untuk melawan. Dan mendengarkan permainan kucing dan tikus yang dibicarakan oleh yang ke-10, juga dapat dibuktikan bahwa yang ke-10 sengaja mempermainkan mereka. Dia mungkin tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, Xiao Yuanshan tidak tahu apakah dia bisa menjadi musuh dari gerakan lawan. Tapi sekarang, satu-satunya orang yang bisa menghadapi yang ke-10 di hadapanku adalah diriku sendiri. Tampaknya merasakan dilema Xiao Yuanshan, 18 jenderal yang berlutut di tanah saling memandang, dan kemudian berkata serempak, Kaisar Xiao, kami bertekad mati demi negara kami untuk melindungi Kaisar Xiao kami selama generasi yang akan datang. Setelah mengatakan itu, 18 jenderal mengeluarkan pisau mereka dan mengayunkannya ke leher mereka. 18 kepala jatuh, dan aliran aura putih muncul dari tubuh 18 jenderal, dan kemudian melesat langsung ke langit. Sebelum Xiao Yuanshan dapat berbicara, ratusan ribu tentara tiba-tiba berlutut dan berteriak dengan keras, kami bertekad mati demi negara kami untuk melindungi dinasti Xiao kami untuk generasi yang akan datang. Setelah mengatakan itu, ratusan ribu tentara juga memenggal kepala mereka dengan pedang tanpa ragu-ragu. Nafas yang tak terhitung jumlahnya mengalir menuju langit. Nafas ini menyatu di udara dan membentuk tekanan yang menakutkan. Yang Mulia melihat segala sesuatu di depannya, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Chen Ping melihat pemandangan ini dengan tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi hal yang begitu tragis. Orang lain yang masih hidup di dinasti Xiao juga sangat terstimulasi, dan semangat juang mereka, yang perlahan menghilang, mencapai puncaknya pada saat ini. Xiao Yuanshan melihat mayat-mayat di tanah. Itu adalah tentaranya. Xiao Yuanshan, yang seharusnya sedih dan marah, tiba-tiba tertawa saat ini. Tapi senyuman itu terlihat sangat sedih. Mata Xiao Feng dan Xiao Jian juga penuh amarah, dan aura di tubuh mereka terus berkembang. Sepertinya mereka berdua berencana meledakkan diri kapan saja. Sang pangeran menghancurkan dirinya sendiri, mungkin ini saatnya dinasti Xiao jatuh. Hahaha, hahaha. Xiao Yuanshan mengangkat kepalanya dan tertawa, tubuhnya perlahan menghilang, lalu muncul di udara. Tubuh Xiao Yuanshan menyatu dengan aura jiwa ratusan ribu tentara. Cahaya keemasan menyelimuti Xiao Yuanshan, dan sosoknya tidak lagi terlihat di udara.
Namun tak lama kemudian, sesosok tubuh keluar dari cahaya kemasan. Tetapi saat ini, Xiao Yuanshan telah menjadi jauh lebih tua, rambutnya telah memutih, dan dia tampak seperti orang tua. Tapi mata itu penuh amarah, dan ada tekanan tak terlihat padanya. Ayah, Xiao Feng dan Xiao Jian melihat ini dan berteriak dengan cepat. Xiao Yuanshan mengabaikan mereka dan berjalan menuju Yang Mulia Pangeran ke-10 selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah, kekosongan mendidih seperti air mendidih. Sekarang Xiao Yuanshan bukan lagi dirinya sendiri, melainkan jiwa ratusan ribu tentara. Zhuo Tianzeng, yang berada 100 mil jauhnya, memandang Xiao Yuanshan di depannya dengan ekspresi ketakutan. Diam-diam dia senang karena dia tidak memimpin siapapun untuk menyerang dinasti Xiao. Jika 10 yang mulia ini tidak maju, Zhuo Tianzeng tahu bahwa aliansi penyegel iblis mereka tidak akan pernah menjadi lawan dinasti Xiao. Dalam hal keinginan bertarung saja, dinasti Xiao langsung membunuh aliansi penyegel iblis. Ratusan ribu tentara mengorbankan jiwa mereka. Keinginan dan tekad macam apa ini? Zhuo Tianzeng tahu bahwa tidak ada seorang pun di Dimensi Ling Alliance yang akan mengambil tindakan tegas. Bahkan jika Dimensi Ling Alliance dihancurkan, tidak ada yang mau mengorbankan jiwa mereka. Inilah kesenjangannya, inilah kesenjangan antara organisasi aliansi dan dinasti. Demikian pula, ini juga merupakan kekuatan keyakinan. Para prajurit dan rakyat dinasti Xiao semuanya memiliki keyakinan. Di mata orang-orang dari aliansi penyegel iblis, yang mereka miliki hanyalah keuntungan. Jika aliansi penyegel iblis benar-benar runtuh, banyak orang mungkin akan meninggalkan aliansi penyegel iblis satu demi satu. Xiao Yuanshan memandang Yang Mulia Pangeran ke-10, dan tanpa mengatakan terlalu banyak omong kosong, dia meninjunya dengan satu pukulan. Pukulan ini mengandung harapan dan kemarahan ratusan ribu tentara. Yang Mulia tidak lagi berani ceroboh, dan tiba-tiba mengayunkan pisau panjang di tangannya. Ratusan ribu tentara memenggal kepala mereka tanpa ragu-ragu dan mengorbankan jiwa mereka. Kejutan semacam ini membuat dia, klan Dewa Superior, merasakan penindasan. Tahukah Anda, para dewa adalah kelompok etnis yang paling mulia, dan tidak ada kelompok etnis yang semulia para dewa. Terutama umat manusia, yang paling memalukan di mata para dewa. Inilah mengapa Yang Mulia Pangeran ke-10 memiliki kemampuan untuk membunuh musuh dengan satu gerakan, tetapi dia tetap ingin memainkannya. Dia ingin menikmati kesenangan dan rasa superioritas bermain dengan orang-orang ini. Tetapi pada saat ini, dia tidak lagi memiliki sikap dan perasaan main-main di dalam hatinya. Dia hanya merasa hatinya seperti tertekan. Ledakan, kekacauan langit dan bumi seakan menyatu menjadi satu. Seluruh kota kekaisaran menjadi abu setelahnya, dan mayat ratusan ribu tentara juga menghilang dalam sekejap setelahnya, berubah menjadi debu dan menyatu dengan seluruh alam semesta. Pisau panjang di tangan Yang Mulia hancur, dan dia mundur ratusan mil dalam sekejap. Tidak ada kegembiraan di wajah Xiao Yuanshan saat dia mengambil langkah lain. Tampaknya ada cahaya yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi, seperti kunang-kunang, mengelilingi Xiao Yuanshan. Xiao Yuanshan tahu bahwa ini adalah debu yang diubah oleh ratusan ribu tentara. Dia tidak bertarung sendirian. Bang! Xiao Yuanshan meninju lagi, dan pukulan ini secara langsung mengubah seluruh kekosongan. Ketika Yang Mulia melihat ini, matanya sedikit menyipit, dan bola cahaya keemasan menyala di telapak tangannya.
Segera cahaya keemasan itu berubah menjadi pisau panjang lagi. Pedang panjang ini hampir persis sama dengan pedang panjang yang digunakan oleh Yang Mulia barusan, dan satu-satunya perbedaan adalah di tengah pedang panjang ini, terdapat cahaya keemasan yang terus bergerak. Yang Mulia ke-10 mengambil pisau panjang itu dan menebasnya dengan keras. Ledakan. Pisau itu jatuh dengan keras dan bertabrakan dengan angin tinju Xiao Yuanshan. Tabrakan dua kekuatan yang menakutkan menyebabkan kekuatan yang mengerikan meledak ke segala arah antara kekacauan langit dan bumi. Lubang sedalam 1 kilometer muncul di atas tanah, seperti mulut jurang, menelan segalanya. Semua orang di sekitar terhempas oleh kekuatan mengerikan ini. Setelah terbang 100 mil jauhnya, dia menstabilkan sosoknya. Semua orang melihatnya dengan tatapan kosong, kekuatan mengerikan ini terlalu menakutkan. Xiao Yuanshan dan Yang Mulia Pangeran ke-10 saling berhadapan dari kejauhan di pusat kota kekaisaran. Yang lain bersembunyi jauh, dan tidak ada yang berani mendekat. Bahkan Zuo Tianzeng tampak terkejut. Jika itu dia pasti tidak akan mampu menahan pukulannya sekarang. Xiao Yuanshan, yang telah menyerap jiwa ratusan ribu tentara, telah membuat lompatan kualitatif dalam kekuatan. Bahkan jika kamu telah menyerap ratusan ribu jiwa, kamu tidak lebih dari ini. Jika aku membunuhmu hari ini, aku dapat menghindari penderitaan psikologis yang akan kamu derita nanti. Yang Mulia melihat pisau di tangannya dan berkata sambil tersenyum tipis. Aku bisa mati, tapi aku harus membawamu bersamaku sebelum aku mati. Aku harus memberikan penjelasan kepada ratusan ribu tentaraku. Mata Xiao Yuanshan penuh dengan niat membunuh. Jelaskan, Yang Mulia Pangeran ke-10 mencibir, Anda juga pantas mendapatkannya. Setelah mengatakan itu, Yang Mulia Pangeran ke-10 terlihat mengayunkan pisau panjang di tangannya ke arah Xiao Yuanshan dengan ganas. Xiao Yuanshan tidak mengelak, dan kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya digunakan dari tubuhnya untuk menyatu dengan cahaya putih antara langit dan bumi. Setiap cahaya putih adalah nyawa seorang prajurit. Cahaya putih ini mengembun menjadi kepalan besar dan membombardir Yang Mulia ke-10. Pukulan ini merupakan pukulan bagi ratusan ribu tentara. Ledakan. Kedua kekuatan itu meledak, dan cahaya pedang serta kekuatan jiwa dewa yang tak terhitung jumlahnya melonjak antara langit dan bumi. Bahkan orang-orang yang telah mundur 100 mil jauhnya merasakan bahaya lagi dan tidak punya pilihan selain mundur lagi.